Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala min usulil iman hubul anbiya wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadil mab'utsir rahmatal lil alamin wa ala alihi thahirin wa ashabihi minal ansor wal muhajirin wa tabi'ihim ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim la bidzikrillah tatma'innul qulub. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini puji syukur kehadirat Allah kita tumpah ruahkan, kita panjatkan karena atas karunia-Nya lah kita pada malam hari ini bisa berkumpul bermuajahah meskipun secara virtual. Insyaallah sirinya tetap bernilai muajahah, tetap bernilai silaturahim. Yang mana silaturahim itu keberkahannya insya Allah luar biasa sekali. Mari sama-sama kita ungkapkan puji syukur itu biqauli tahmid alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam bersama-sama kita mohonkan kepada Allah teruntuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paripurna yang diciptakan luar biasa oleh Allah sebagai cahaya. Nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Beliau manusia biasa, tapi tidak biasa-biasa amat. Beliau manusia yang paripurna. Qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian Bapak-bapak, majelis pada malam hari ini insyaallah akan dibersamai oleh Pak Bambang Kusuma. Tema nanti insyaallah napa daerah ini? ATP 3T nggih. 3T. ATP Pak. ATP, oke, mohon maaf ATP. Amanah tanda perintah. Kalau biasanya di luaran itu kita kenalnya ATM, amati, tiru, modifikasi, bikin nafas, amanah, tanda, ada perintah, eksekusi. Kalau kita tahu amanah cok, tahu amanahnya aja, tahu tandanya aja, tahu perintahnya aja, nggak eksekusi sama aja. Allah alam bisawab. Oke, nanti insya Allah akan dibersamai oleh Bambang. Maka dari itu sebelum memasuki acara yang utama, marilah nanti kita buka dengan Ummul Quran. Semoga wasilah fadilah bacaan Al-Quran itu benar-benar mendatangkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Sehingga majelis pada malam hari ini benar-benar diberkahi oleh Allah sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian nanti insyaallah di acara yang terakhir yaitu zikir nafas, mungkin untuk imamnya bisa Mbah Yayin atau Pak Dokter Slamet. Kita gantian sama-sama dapat berkah. Oh Mbah Yayin. Nggih sak kersa. Monggo. Jadi saya mengamati aja seperti biasa kita mendoakan guru-guru kita sampai kepada Rasulullah, karena melalui doa itu kita switching ini, menyamakan frekuensi bahasa kerennya. Kita menyamakan frekuensi. Semoga Allah ridho, kanjeng Nabi ridho, guru-guru kita ridho sehingga majelis pada malam hari ini benar-benar penuh berkah, berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlul baitil kiram. Summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama il amilin wal musannifin muhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillah rabbil alamin wal imamul mujtahidin wa malaikatil muqarrabin, khususan ila Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Yazid Al-Bustami, Syekh Hasan Al-Basri, Syekh Jalaluddin Rumi, Syekh Hasan Ali As'azili, Syekh Muhammad Muhammad Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, summa ila jami'i masyayikhina ajma'in
wabil khusus ila Syekhina Abi Setia Purwanto Solo wa ila jami'i muassis jamiyah dzikir nafas fi hadzal balad wa fi khusus fi hadza tanah Jawi ya Allah. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayy minhum al amwat khususan aba'ana wa ummatina wa jadadana wa jadadatina wa khususan ila jami'i asrori jamiyah dzikir nafas fi tanah Jawi wa fi hadil balad Indonesia wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim ajma'in. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa khususon ala ma nawaina nafas lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, Bapak-bapak, untuk menyingkat waktu karena memang kita waktunya terbatas 1 jam. Mungkin kalau memang beneran ada book di Google Meet bisa dilanjutkan. Tapi kalau memang enggak book nggih, seperti biasa hanya landing bareng-bareng ketika zikir nafas saja. Selebihnya itu mungkin mati sendiri nanti aplikasinya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu materi utama yang akan dibersamai oleh Pak Bambang Kusuma. Untuk waktu dan tempat Pak Bambang dipersilahkan. Monggo dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang saya sampaikan sesuai dengan kesepakatan saya dengan Mbak Yayin itu adalah ATP, yaitu pemahaman dan aplikasi. Materi ini merupakan materi yang ketiga dari SSI Solo Spirit Islam. Pertama itu dikir, kedua ATP, yang ketiga ATP. Dan ada perkembangan S3 itu. Sudah. Tambahan saja. Saya lanjutkan pada ATP bahwa intinya ATP itu adalah amanah tanda perintah dan ini ada beberapa cirinya. Untuk A itu amanah, T itu tanda, P itu perintah. Sedangkan untuk amanah itu adalah tandanya berupa kata benda atau yang dibendakan. Sedangkan T itu tandanya berupa keadaan. Kemudian yang P ini berupa tindakan atau perbuatan. Bagaimana inti dari SSI itu, kalau menurut saya dan saya menerima dawuh dari Pak Pur itu intinya pada ATP-nya, jadi eksekusinya pada ATP. Dan ATP ini ada dua hal. ATP menurut saya pribadi itu berat dan ringan. Kalau berat itu adalah dengan jalan level 1, 2, 3, kemudian kita dapat perintah, dapat amanah, kemudian amanah itu dikonsultasikan dengan Al-Quran. Jikalau nanti itu baik positif ya dilaksanakan semampu-mampunya, kalau kurang baik yang beri bisian dari hawa nafsu. Karena apa? Karena dalam suatu patrap itu biasanya keheningan, keweningan seseorang itu beda-beda. Jadi kadarnya itu beda-beda. Suatu amanah itu ada yang bisa dijalankan, ada yang tidak bisa dijalankan. Makanya sesuai dengan kemampuannya. Contoh yang sederhana, ini kalau kita bertamu atau kita di rumah, kemudian melihat rumah itu kotor, maka perintahnya pasti
dalam hal ini dibersihkan. Nah, perintah itu biasanya itu datangnya dari kerentek hati yang paling dalam sekali. Jadi kalimat batin, wah tak bersihkan, lah langsung aja dibersihkan seperti itu. Ini masih ada bunga dengan SQ atau spiritual inteligensi, yaitu secara otomatis seperti itu. Ini ringkasannya seperti itu, Pak. Kemudian contoh yang lain misalnya kalau kita itu baru berdagang, misalnya ada pelanggan, lalu kemudian T-nya bentuknya itu tandanya itu pelanggannya butuh gas, maka perintahnya itu adalah bahwa kita harus menyediakan gas sesuai dengan yang diperuntukkan bagi pelanggan. Itu yang mudah-mudah seperti itu. Tapi kalau untuk yang agak sulit ya mestinya harus dikonsultasikan dulu dengan Al-Quran. Bertabaran atau tidak. Kalau bertabaran ya jangan dilaksanakan, tapi kalau tidak bertabaran ya segera dilaksanakan. Itu inti yang paling mudah, dan ini merupakan materi yang eksklusif daripada 3T dan DNSA. Jadi materi pertama DNSA itu tuntas, kemudian T3 itu tuntas, kemudian eksekusinya ya di sini ini. Jadi kalau kemarin itu Pak Pur juga bahwa setinggi apapun spiritual, kalau tidak ada eksekusinya ya buat apa gitu. Itu Pak Pur ngendikan seperti itu. Makanya dalam materi yang ketiga ini adalah materi ATP. Demikian yang perlu saya sampaikan secara cepat dan ringkas. Kalau ada pertanyaan nanti saya jawab. Jikalau saya mampu, jikalau saya tidak mampu ya mestinya saya konsultasi dulu dengan Pak Purwanto. Ngaten, wassalam, matur nuwun, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Sangat padat sekali ya. Mungkin monggo bapak-bapak yang lain bisa direspon beliaunya. Dan sifatnya ini diskusi Mas Joni, sifatnya diskusi. Jadi diskusi itu kan saling mengikuti. Mas Joni, Pak Bambang, saya, Mas Yayin dulu, monggo. Monggo Pak Slamet, aku nderek mami. Oke, matur nuwun Pak Bambang yang telah menyampaikan padat sekali, tapi kita berusaha untuk bisa respon. Begini, yang seperti kita selalu wajib hukumnya dalam sholat itu membaca Al-Fatihah. Intinya di dalam Al-Fatihah itu kan kita mohon sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim. Ke jalan yang lurus. Nah, dalam dzikir nafas ini kan kita itu selalu berusaha untuk lurus ke Allah. Lurus ke Allah. Begini. Mohon maaf. Biasanya itu, ya biasanya dulu waktu saya kecil sampai yang sudah sampai sekarang ini, gambarannya sirotol mustaqim itu kan seperti rambut dibelah 7, landepe pitung pinyukur, kan gitu. Itu kalau orang sekarang itu, apalagi anak-anak, untuk memahami, wah berarti wangel banget gitu loh, wangel banget. Lah dalam DNSA ini kan ada, ya katakan namanya shortcut-nya itu, dengan proses kita mendekat kepada Allah, dengan 3T itu, dengan 3T, kemudian kita menuju kepada ATP, amanah, tanda, dan perintah. Jadi saya punya semacam gambaran gitu. Siratal mustaqim itu kita mohon kepada Allah, kemudian ditunjukkan oleh Allah. Nah itu gambarannya seperti kita masuk di jalan tol. Nah di jalan tol itu kita kan punya tujuan. Nanti tujuannya kemana? Amanahnya itu kemana nanti?
Nah, di jalan tol itu ada tanda-tandanya. Oh, ini ke kiri, Nganjuk, belok kiri. Kalau mau ke Jakarta tujuannya, Yojo belok kiri, terus. Nah, jadi tanda-tandanya. Tanda itu pada ayat-ayat Allah yang di Al-Quran maupun di alam raya maupun di dalam diri kita. Di situ ada tanda-tandanya. Tapi kita itu setelah ditunjukkan, terus action. Nah, actionnya dengan oh, kita perintahnya, oh di dalam proses perjalanan kita setelah ditunjukkan Siratal Mustaqim, oh perintahnya begini, begini, begini dan actionnya harus terus. Kemudian syaratnya kalau di jalan tol itu ya selain harus jalan, syaratnya juga harus sesuai kartunya apa? Tolnya ya kudu terisi, mobilnya ya kudu bensinnya cukup. Jadi disitulah intinya oh kita belajar, kita butuh ilmu, kita butuh pemahaman dan sebagainya sehingga dalam perjalanan yang terus ke spiritual kita itu akan menuju pada tadi apa amanah yang diamanahkan kepada kita. Mungkin gambarannya begitu Pak Bambang. Jadi Begitu. apa semacam apa ya? Supaya kita itu tidak terlalu abstrak gitu loh, nggak terlalu abstrak. Oh, jalan tol Siratal Mustaqim. Setelah ditunjukkan ya harus action. Nah, karena Pak Pur kan begitu tuh istilahnya. Bukan setelah ditunjukkan terus meneng. Lah terus golek ketenangan meneng ae gak nyang popo ya tekan gon. Nah, gitu misalnya. Dan kita dituntun dengan Al-Quran melalui wahyu. Nah, disitulah sebetulnya tanda di Al-Quran maupun di kitab kauniyah yang ada di alam raya dan di dalam diri kita sendiri. Mungkin sebagai gambaran saja sehingga pengertian dari ATP ini menjadi semakin jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang begitu Pak Slamet, Pak Dr. Slamet. Tapi tadi saya mencontohkan yang gampang saja. Jadi artinya kan amanah itu kalau yang dicontohkan Pak Slamet itu kan menurut saya ya itu terlalu abstrak, terlalu kejeruan itu Pak. Artinya kalau saya tuh memberikan itu yang dangkal-dangkal dulu. Artinya basisnya. Andai kata kita mengerti rumah, jelas rumah itu jelas itu amanah. Itu tadi cirinya kan kata benda atau yang dibendakan. Lah, dengan dasar visual melihat, oh kok kotor, ya jelas perintahnya itu ya disapu, dibersihkan. Lah, teknik membersihkannya agar tidak kesel itu Pak Pur ngendikannya ya saya tidak membersihkan ini tapi saya menjalankan perintah Allah untuk membersihkan itu. Jadi dia memegangnya perintah Allah untuk membersihkan, jadi kecapean tidak ada. Dan itu pun sudah saya praktekkan. Jadi bayangan kita, visualisasi kita jangan membersihkan halaman dan jangan membersihkan rumah, jangan. Tapi atas perintah Allah saya menjalankan ini nanti hubungannya dengan psikologi, artinya kecapean kita itu tidak begitu capek dan itu pun sudah saya buktikan. Terima kasih. Iya, Pak Bambang. Monggo mungkin ini memperkaya aja. Sebetulnya sama-sama kita yo paham, tapi memperkaya, memperkaya karena kita punya yang kita lihat itu kan semakin kompleks sehingga dalam di NSA itu juga istilahnya ya apa? Meluaskan wawasan, meluaskan, kemudian juga kesadaran kita itu juga meluas juga mendalam gitu loh sehingga misalnya untuk penerimaannya itu menjadi lebih istilahnya apa lebih gamblang gitu ya. Monggo jadi ini kita pengkayaan aja. Monggo mungkin gambaran yang lain. Terima kasih. Cuma Pak Pur itu ngendiko begini Pak, kemarin saya dengar itu di YouTube itu. Jangan sekali-kali kita dalam patrap, istilahnya patrap ya level 1, 2, 3, 4 itu menggunakan rasa itu tidak diizinkan. Harus menggunakan kesadaran penuh. Tidak diizinkan menggunakan rasa. Karena rasa itu katanya bisa menipu.
Jadi jangan saya perhatikan. Jadi istilahnya ya kalau kita menghindar dari itu ya makanya kita menggunakan kesadaran. Makanya yang diiringi Pak Pur itu kesadaran terus begitu. Karena rasa itu kan tempatnya di hati. Ngaten, Pak. Wah, ini Mas Judi juga hadir ini. Surabaya. Ya, Jakarta Mas, komentar, Mas. Gunung Kidul iki mesti. Wah, Mas Didi dari ya. Gunung Kidul. Monggo. Ayo, monggo komentar tambahan. Memperluas wawasan. Cakrawala. Monggo mungkin Mbah Yayin. Iya, kenyataannya ini saya cuman apa itu nukil saja, tidak letter gambaran yang disampaikan Pak Bambang begitu konkret. Apa itu amanat dan ada apa di dalam amanah itu dalam skin of activity kita, skin suitnya dari aktivitas kita, yo bagaimana amanah itu kita sadari, amanah apa yang harus kita kerjakan saat itu ternyata ada tandanya. Apa yang kita akan tangkap dari amanah itu tandanya itu apa berupa perintah. Perintah itu harus segera dieksekusi berupa aktivitas kita. Ketiga unsur itu menjadi satu aktivitas yang sedang kita lakukan secara sadar Allah. Saya cuma akan mengolor saja dari awal sampai dari awal awal amanah sampai muncul tanda dan perintah sampai pada perintahan sampai eksekusi nyata dari kesatuan aktivitas itu adalah penghambaan kita kepada Allah. Jawantah dari penghambaan kita kepada Allah. Kita uraikan akan begitu. Saya akan hanya menguraikan saja dari seorang filosof dari India, Sandra Gupta, itu mengatakan bahwa untaian dari amanah tanda TP itu adalah sebuah perjalanan spiritual kita. Tentu saja amanah itu akan kita dapatkan ketika kita sadar Allah. Kita sebagai hamba, apa yang harus kita ketahui, apa yang diembankan oleh Allah sebagai amanah kita. Itulah nanti munculnya untaian aktivitas sampai keberhasilan, sampai tuntas, itu namanya perjalanan spiritual. Itu di sana ada petanya. Petanya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Petanya di sana. Nah, di dalam peta itu ada rambu-rambu lintasannya.
rambu-rambu lintasan ini tambah bingung iki malah. Adalah terminal goal. Artinya tujuan-tujuan antara itu akan terurai dari itu rambu-rambu yang ada itu sampai pada terminal goal pertama, terminal goal ketiga, 2 sampai keberhasilan suatu amanat itu. Itulah sebuah namanya perjalanan spiritual. Amanah kita amanah itu. Amanah kita adalah legalisasi kepada af'al Allah, bahwa nanti ini untuk saja, bahwa suatu ketika nanti sebenarnya saat ini akan alam semesta yang digulung habis oleh Allah. Tapi janji Allah, kalau masih ada seorang hamba yang menyebut asmanya, maka ada alasan Allah untuk tetap menyelenggarakan kehidupan di alam jagat ini. Jadi nggak ada kiamat. Nanti kalau sudah tidak ada orang yang percaya kepada Allah, yang sadar Allah, maka Allah sudah tak punya legitimasi untuk melanjutkan lagi. Apa gunanya sudah saya? Maka amanah tunggak agung pada kita. Amanah kita ialah menyelamatkan dunia ini dari ancaman janji kiamat Allah itu dengan menyebut nama Allah. Allah. Itu amanahnya. Jadi untuk legitimasi Allah tetap menyelenggarakan kehidupan alam jagat ini. Nah, itu fungsi kita malah di sini. Nah, untuk itulah Allah memberikan petunjuk-petunjuk, menjabarkan amanah-amanah dalam berbagai bentuk amanah yang harus diamanatkan kepada manusia untuk dapat menyelenggarakan kehidupannya sampai tidak ada. Yaitu menjemput nama asma Allah menurut gitu. Ya kan mudah itu. Jadi amanah kita adalah menghidupkan Allah dalam diri kita. Kalau di diri seseorang tidak ada Allah, kiamat akan terjadi. Maka amanah kita satu menyelamatkan, itu bisa dikembangkan dalam item-item yang lebih kecil. Itu amanah itu. Sampai-sampai menyapu pun termasuk di mana menyelamatkan dunia kehidupan ini agar bisa tidak terjadi kiamat. Di sini ini. Jadinya amanahnya di sini. Tanda-tandanya Allah mengajarkan kita Shirathul Mustaqim itu agar sebagai bentuk dari penyelamatan alam ini dengan perintah-perintah Allah. Allah untuk bisa orang mengenal Allah, perlu Allah membimbing kita. Turunkan nabi-nabi, ajaran dari sebagai saksi keberadaan Allah di sini saat ini sampai hancurnya alam semesta ini. Itu kalau dikembangkan. Itu siapa ya saya kok lupa. Mula Sandra ini konsepsi Mula Sandra. Mula Sandra dari India.
manusia oleh Allah adalah perjalanan penyaksian Allah, keberadaan Allah, penyelamatan dunia. Yaitu inilah mulainya orang berjalan menuju Allah. Emban amanat yang pertama, mengenal Allah. Kalau sudah tidak ada orang sama sekali, Allah nggak punya ada alasan. Apa ini dunia wong gak ada sing nyebut Gusti Allah. Ini begitu. Itu perjalanan manusia ke alam Allah. Perjalanan spiritual manusia sebagai insan yang tidak tahu apa-apa menuju Allah. Kalau sudah menuju Allah, dia tahu Allah. Sadar Allah di dalam Allah. Kalau sudah sadar Allah di dalam Allah, maka dia tahu tanda-tanda yang diberikan. Untuk apa dia ada ini? Maka setelah itu dia mengerjakan perjalanan yang selanjutnya, yaitu tenggelam di dunia Allah. Dia melihat kebesaran Allah. Pokoknya. Kalau demikian, sudah demikian, ia sadar Allah dan menikmati bersama Allah, tahu persis tanda-tandanya di situ dalam saudara kesadaran itu. Ya jangan berhenti di situ. Tidak hidup di dalam Allah. Dia legalisasinya untuk bisa alam semesta ini tetap berkembang. Ia harus menghidupkan alam, bahwa di sana itu banyak orang sesat, maka dengan pengalaman bersama Allah itu perjalanan yang kedua ya turun, membumikan pengalaman spiritualnya bersama Allah, itu bersama Allah itu di dalam ia membawa kesadaran Allah di bumi ini. Kewajibannya ikut memperkenalkan Allah, persahabatan kepada Allah dalam bentuk apapun, sampai kecil-kecilnya nyekil untuk apa itu sakit gigi dan sebagainya. Itu ya itu perintah Allah, memelihara kesehatan dan sebagainya. Itu ialah setelah ia sadar Allah, turun. Ini perjalanan manusia minallah ma'allah ilal khalq. Perjalanan dia kesadaran manusia yang tadi masuk ke dalam kehidupan Allah dan tahu persis fungsi dan tugasnya, amanatnya. Ia berkewajiban untuk turun di Allah kembali untuk melaksanakan pengetahuan itu, ditimbing Allah. Dengan sebenarnya kalau orang belum sadar Allah, pekerjaannya ya hanya ya tingkatannya ya seperti hewan, dia tidak punya kesadaran Allah. Maka dia harus mengajarkan sana, melihat apa itu. Kalau sudah tahu persis, ya turun ke bumi lagi, perjalanannya dari Allah. Kalau sudah hilang, manusia yang sudah sadar Allah, melaksanakan perintah-perintah dari pengetahuan Allahnya untuk menyelamatkan dunia yang harus tetap ada ini sampai kiamat nanti. Orang tadi menjadi pembara, seperti pembara, sebagai pejuang, sebagai pembaharu, sebagai pokoknya fungsinya adalah menyelamatkan manusia ini dari kehancurannya atas perintah-perintah Allah. Hanya kebanyakan perjalanan sufi seseorang akan begini. Itu kata Umar Sandra. Kalau sudah sini, banyak di sini muncul wali banyak. Orang yang sebagai guru jadi guru untuk memperkenalkan Allah kepada umat itu. Kalau yang jadi tukang ya bisa nggak ini omah wong dan sebagainya, hidup itu yang begini yang baik dikehendaki Allah, karena dia sudah sampai pernah hidup bersama Allah dalam kesadarannya. Nah, terjadilah ini pengetahuan banyak, yang penting mahayu ning bawono sampai pada, makanya orang yang sudah sadar Allah
turun dari kehidupan bersama Allah di bumi ini. Kalau sudah jadi, dia akan jadi penolong manusia yang menjadi lembaga-lembaga. Derajatnya yang menjadi lembaga-lembaga pendidikan, lembaga sosial, mengembangkan masyarakat itu, mengingatkan kepada yang belum sadar keberadaan yang sama. Circle yang demikian inilah yang namanya ATP. Ini Mula Sandra ini, saya kelingan jenengi saya ini. Mula Sandra dari India. Dan ini kalau hanya dicuplek hanya di kehidupan saking kehidupan kita, yang paling naik nyapu karo anu ya itu. Nyapu nih timbulnya kesadaran untuk melihat petaka tidak ada yang nyebut nama Allah, dunia ini habis, maka kita sadar Allah, kalau sadar menyaksikan Allah. Oh ya, makanya Allah mengajarkan kita pada waktu sadar itu, kalau sudah bersama Allah timbul, oh tugas saya, fungsi saya di sini tidak jumeneng nenggon kesadaran tok meneng nenggon kesadaran Allah, tapi harus perjalanan lanjutkan turun lagi kepada umat ini bersama Allah. Itu ada etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu namanya circle ATP yang saya pahami. Kalau scannya, bagaimana tindakan kita melangkah itu ya seperti apa yang Pak Bambang. Dengan sadar kita begitu. Tapi kalau kita luaskan apa yang saat ini Pak Samad, aku kok cenderung apa itu yang dicontohkan oleh filosofi India tadi demikian itu. Mula Sandra namanya saya ngapalin Pak Milonus. Tapi fungsinya itu yaitu fungsinya ialah sebagai legitimasi. Ada alasan Allah melanjutkan kehidupan dunia ini karena masih ada hamba Allah yang menyebut asmanya. Udah nggak ada di Allah dunia ini. Maksud dia Allah, saya orang bisa menyaksikan kebesaran Allah. Allah nggak mau sendiri biar makhluk yang tahu. Yang diwajib amanah yang dibebankan ini adalah Allah, tidak kepada makhluk yang lain. Nah, kesadaran inilah yang kita punyai ketika kita mau dekat pada Allah dengan perjalanan menuju Allah. Kalau sudah kita sadar di dalam alam Allah, kita belajar dengan Allah sana. Lurus pada Allah, apa semua diberikan kepada kita. Nah itu sadar Allah kita. Informasi. Jadinya kalau orang sadar Allah itu semua tindakan, semua aspek kehidupan, informasinya tidak hanya realitas, tidak hanya fakta yang ada ini. Yang bersama Allah, karena dia hidup bersama Allah sudah. Tapi jangan hidup di sini terus. Dia mempunyai sadar kesadaran Allah ini. Iya mempunyai. Apa toh ya wong sing nek jobo dunia saya itu masih koplak semua. Harus saya selamatkan. Mereka menjadi urus. Enak sing perlu dibina, ada yang pendidikan lembaga sosial itu menyelamatkan manusia dari kancingnya. Lihat aja perjalanan yang sempurna itu begitu, tidak mandek. Nah, kalau sudah itu sudah terjadilah sebuah tatanan kehidupan yang diridhoi Allah, yang melaksanakan untuk mencapai ridho Allah, yaitu kita manusia yang diamanatkan untuk menyelamatkan dunia ini dari kiamat, baik secara mikro maupun makro maupun kedalamannya. Itu teorinya Mula Sandra. Kalau seperti yang diatur ke Pak Slamet, kalau hanya skin kecil, ya begitu itu bentuknya memahami ATP itu. Tapi secara
makro, seluruhan totalitas. Seperti yang saya nggak bisa menceritakan seorang filosof dari India itu, Mola Chandra itu perjalanan manusia itu ada 6. Atau Kiai Rosad dari zaman itu ya nih, Kiai Rosad dari Makassar. Itu perjalanan manusia itu dari alam ke alam nyata ini kembali menuju alam Allah. Cara bersama Allah, dia bisa hidup bersama Allah. Dari pengalaman hidup bersama Allah, dia melanjutkan perjalanannya ke dunia lagi untuk membawa sadar Allahnya, menularkan pengetahuannya, memimpin manusia itu seperti yang dikehendaki Allah setelah dia untuk mencapai keselamatan dunia dari ancaman dicabutnya legitimasi Allah. Gak perlu dunia tak wis pokoke wis gak enak wong gelem sing nyebut gambarane kasarannya begitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada yang mengerti atau saya sendiri. Mungkin Mbak Jayen dikaitkan amanah dengan peranan kita sebagai saksi, sebagai abdi, dan sebagai khalifah. Mungkin Pak Bambang mungkin ini harus dikaitkan dengan ini. Jadi dalam melaksanakan amanah ini kita masing-masing itu kan oleh Allah karena kapasitas kita itu kan ya sebagai saksi, ya sebagai abdi, juga sebagai khalifah. Dan ini tergantung kemampuan kita sehingga diberi amanah orang itu sesuai dengan kompetensi. Kompetensinya, iya. Ya, karena dia sudah kalau sudah matang, artinya sadar Allahnya jalan, ia akan bisa mengejawantahkan perannya dalam kehidupannya yang sejahtera. Itu perjalanannya begitu. Perjalanan siklusnya begitu. Tapi bukannya menjadi Allah, menjadi tidak loh ya. Itu kita capai dalam kesadaran aja. Kalian belajar sampai tingkat kesadaran kita bahwa yang dunia enggak ngene kita. Kita harus menyaksikan Allah. Kalau sudah menyaksikan Allah, oh kita belajar sama Allah ini. Itu gambaran saja. Jadinya dengan demikian akan membentuk kesadaran kita hidup karakter seperti Allah. Karakter. Ya, itu makanya di dalam ATP akan terbentuk karakter. Ajarannya Pak Pur itu disingkat untuk mengenal Allah melalui sadar Allah. Kalau sadar Allah untuk mengetahui karakter kita itu dengan T3 untuk sanggup hidup kita, karakteristik kita ada 3. Tapi 3 itu kan hanya kondisi karakter kita. Karakter itu bentukan ya, bukan pendidikan. Kalau pendidikan, karakter itu bentukan. Jadi bukannya, tapi upaya manusia untuk mempunyai karakter yang dikehendaki oleh Allah. Nah, setelah itu diejawantahkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dia mengamalkan yang namanya perintah Allah. Hidup dengan bertakwa. Hidup dengan bertakwa yaitu dengan perintahnya Allah. Apa itu tandanya yang diberikan Allah? Dia hidup. Tandanya apa? Ya, sanuriyahum fi afati wa fi anfusihim. Akan saya tunjukkan ayat-ayat saya ini dalam semua penjuru ufuk yang ia rasakan, ia lihat dari itu. Dan juga ada di dalam diri kamu seperti yang disampaikan Pak Slamet itu. Hatta sampai datang keyakinan dari kamu, di diri kamu sendiri. Yang kebenaran itu apa? Diterapkan dalam kehidupan yang menukui. Zikir amanat. Nah, itu Mbak secara luas memang paling sedikit. Secara luas. Nanti kalau hanya begitu tak mandek toh Pak. Yang saya katakan itu
adalah basis-basisnya poin-poinnya. Iya. Jadi paling minimum itu harus mengerti, memahami, dan melakukan. Minimum lah. Nanti kalau itu sudah paham, baru mata kita membelalak ke kanan kiri sehingga dari dauh-dauh amanah itu diejawantahkan sebagai tugas kita sebagai khalifah. Kalau kita bicara khalifah, kita bicara abdi dan kita bicara saksi. Artinya, saya akan mengatakan kalau Google ini hanya sebegitu, time-nya sedikit, ini nggak cukup gitu. Jadi memang itu rentetannya Mbah Yani itu memang saya setuju betul sekali. Tapi menurut saya minimum yang saya katakan itu prinsipnya dulu, artinya kita membenahi dalam lingkup keluarga dulu. Jika mata kita membelalak ke kanan kiri, piye to tanggane ngene-ngene lah, terus kemudian ngene lah. Endingnya yang dikatakan Mbah Yani itu endingnya adalah masuk pada daerah baldatun toyibatun barupun gofur. Enggak ada orang yang ini itu enggak ada. Tapi kalau itu dilanjutkan terus, kita ini Mbah hidup tuh pada dimensi 3. Dimensi 3 itu adalah dimensi di mana manusia itu masih menilai pada manusia yang lain. Padahal yang saya ketahui itu dimensi itu ada 5. Baik buruk itu sudah tidak ada. Nah, kalau itu dicapai, silahkan dicapai. Bagaimana Pak Bambang? Duduk, diam, merenung. Nah, nanti akan ketemu aku kecil dan aku besar, ya, menyatu dan melebur. Kalau melebur bagaimana? Tidak ada aku kecil, tidak ada aku besar. Itu hanya sebuah nama. Melebur seperti itulah. Kalau itu sudah, baru pencapaian mukso. Nah, mukso di sini di garis bawah hanya mukso kemelekatan, bukan mukso segala-galanya. Berarti versinya mukso itu kan multi kompleks. Nah, masuk pada yang dikatakan Mbah Yani itu intinya kan kita menerima dawuh. Lah dawuh dari Tuhan itu kemudian diejawantahkan semampu-mampu kita, semaksimal kita, sak gadu-gaduke ayo podo dilaksanakan, dieksekusi. Intinya pada ruang lingkup yang kecil dulu yaitu di keluarga. Nek keluarga sudah bagus, mata membelalak kemana? Kanan kiri baru seperti itu. Itu kalau di level 1 namanya meluaskan kesadaran. Kalau di ATP namanya meluaskan ATP. Itu menurut saya, Mbah. Menurut Pak Pur pripun, Pak Bambang? Pripun Mas Doni? Ini tadi kan menurut Pak Bambang, mungkin panjenengan yang lebih dekat dengan Padepokan bisa Begini Mas Mas Doni, saya itu jarang ke sana. Kalau saya itu ada masalah ya Pak, saya ngebel Pak Pur gitu. Pak Pur gimana toh? Oh, gini Pak Bang. Oh ya, Mas Pur nuwun saya bilang begitu. Jadi saya walaupun dekat sekitar ya cuma berapa ya, cuma 25 kilo ya. Itu saya kalau malam Jumat jarang-jarang ke sana. Saya mengikuti dari YouTube saja. Itu seperti itu yang saya katakan seperti itu. Berarti salah satunya amanah itu termasuk meluaskan referensi ya. Barangkali gini, ya. Tadi kan sempat yang dikatakan Mbah Yayin itu menurut saya loh Mas, meluaskan. Enggak, ini beda. Beda Pak Bambang, kita lepas dari Mbah Yayin. Kita lepas dari materi Mbah Yayin tadi. Nah, tadi saya pribadi ini kalau kita ugemi dengan kenceng, artinya kita saklek sama daun DN itu kan lama-lama kayak sempit ya. Sedangkan maha luas. Mas Doni, saya putus dulu begini. Itu adalah rambu-rambu kecil yang harus dijalankan. Rambu-rambu kecil batas-batas minimum. Nah sekarang persoalannya, batas minimum saja itu belum tentu bisa. Kan setiap orang itu kadarnya beda-beda. Sing cilik-cilik belum tentu bisa.
masuk ke daerah besar. Artinya kan rambutnya cilik sih, lagi setengah, lagi gede kan begitu, itu bertahap gitu loh. Nah, Tuh, itu artinya menurut gini, ngapunten Pak Bambang, Mbak, ke situ arah saya. Arah saya gini, kalau misalnya kita saklek, misalnya Pak Pur dawuh tinggalkan rasa, begitu kan ya. Terus kemudian ketika ada apapun hal yang bicara tentang rasa, kemudian kita menolaknya, itu kan berarti kita mempersempit pandangan kita sendiri, nggak meluaskan, apa begitu? yang dimaksudkan meninggalkan rasa itu pada saat kita masuk pada DNSA, yaitu level 1, 2, 3, 4. Loh, berarti Kalau kalau dua itu nggak apa-apa. pada yang lain, itu namanya rasa. Rasa itu letaknya di hati. Hati itu kan membolak-balik. Lah, sekarang kalau kita berpedoman kepada rasa, kan saya sendiri kan masih menggunakan rasa. Ya, saya jujur menggunakan rasa. Cuma persoalannya kalau saya tidak menggunakan rasa. Karena apa? Nanti kalau sudah masuk pada daerah-daerah tertentu, itu sosoknya ke geliwar gitu loh Mas Joni, geliwar gitu loh. Jadi harus kita pakai kesadaran penuh. Hati-hati. Makanya pada saat level-level 3, 4 itu sangat ekstra hati-hati. Karena di sana itu karena masuk pada alam-alam yang bukan seperti alam di dunia ini. Kan ada Itu berarti kan waktu kita latihan, Mbak, ya. Artinya ketika kita duduk DN itu ya. Ya. Nah, sedangkan ATP itu kan aplikasinya di luar duduk DN ya. Iya, ATP itu kan aplikasinya di dalam gerak kita sehari-hari. Sedangkan dalam gerak kita sehari-hari itu pasti nggak mau pikiran Aplikasi, kenyataan, pasti fakta. kan kita masih bercampur itu. Pasti ada bersinggungan dengan pikiran, 1, 2, 3, 4. Di lain itu kita bersinggungan menggunakan dengan orang kan itu. betul Nah, betul ini itu. gimana manajemennya? Jadi kalau saya pribadi, saat kita level 1, 2, 3, 4 itu pakai kesadaran. Setelah menjadi selesai ya kita pakai rasa. Rasanya piye toh? Kan begitu. Nah, terus kemudian kita campur pada ajaran kita. Intinya kita masuk pada karma, langsung pada karma. Artinya wong kuwi nek ora belum dijiwit ya ojo jiwit. Ngono seperti itu. Rasanya dirasa-rasake dhewe. Seperti itu. Intinya kan seperti itu. Itu kalau saya loh ya, tapi kalau yang lainnya monggo. Mboten mboten. Saged. Tergantung Monggo, pada situasional. Monggo. Monggo Pak Didi. Nek kula niku sederhana mawon, Mbak. Jadi kalau untuk DN itu kan latihan kita untuk mendekat kepada Allah. Ya. Sebenarnya bisa kita lakukan waktu sholat. Sama aja. Cuman kalau meditasi itu kan, kalau duduk kan sama dengan orang meditasi. Meditasi itu kan apa ya, menaklukkan manas kalau orang yoga. Menaklukkan pikiran. Jadi kalau pikiran kita tenang, energi kita itu akan naik. Kesadaran Betul. Setuju. Nah, itu kalau kita duduk ini. Tapi kalau namanya sadar Allah, itu kan sama dengan iman, Mbak. Leres no bareng. Leres no bareng. Jadi sadar Allah itu sama dengan iman. Lah, Bahkan sampai ihsan. kalau iman Sampai ihsan. kan nggak mungkin diam Sampai kalau ihsan. Nggih, leres no. Sampai ihsan. Nanti diuji sama Allah. Kalau kita diam. Iman itu laku. Laku itu akan menghasilkan amal soleh. Kan leres ya? Lah, amal soleh itulah amanah itu masuk di amal soleh, Pak. Kadang lihat di rumah kotor, tak pingin nyapu, itu kan amal soleh, Pak. Jadi antara gabungan iman dan amal soleh, iman kita kepada amal soleh kita, itulah namanya apa. Jadi sederhananya aja, antara iman, amal soleh, dan takwa gitu aja. Kalau nggih nomor nuwun sewu, ilmu kula cetek. Terus pengertian kula sederhana ngoten mawon, Pak. Terlalu jeru-jeru. Alhamdulillah. Ini kita ada tanda ahli surga. Saya itu selalu ingat sama dawuhnya Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi itu dawuh kan kalau dalam arti bahasa Indonesianya kan gini. Ahli surga itu adalah mereka orang-orang yang berpikiran sederhana. Wih, ini remen. Atur suwun Pak Didi, monggo. Ini udah jam 9 ternyata tampaknya Google kita nge-book. Nah,
monggo dipun dilanjutkan dengan diskusi lagi atau monggo dilanjutkan dengan bikin nafas dulu. Kalau memang nanti off, nggih berarti selesai. Kalau memang nggak off, bisa dilanjutkan lagi dengan jagongannya. Atau bagaimana, kita kembalikan ke forum. Disepakati mawon. Monggo. Dilanjut Pak Joni. Kulo mireng mawon. Kulo kan Nggih. resik senior. Nggih. Boten maksudnya majelis kita malam hari ini kan terbatas 60 menit, Pak Didi. Kalau aturannya Google sih. Nggih. Tapi ternyata ini lebih dari 60 menit. 60 menit lebih 1 menit. Nggih, monggo. 61 menit berarti. Nah, monggo ini nanti kita lanjutkan bikin nafas atau jagongan dulu. Sakerso. Atau mungkin masih ada benar-benar yang perlu disampaikan. Ada Pak Slamet, ada Mbak Yain, ada Pak Bambang juga. DNSA Mas Zoni aja udah, waktunya sudah ngepres Mas. Oh begitu. Iya, monggo. Pak Bambang, ngapunten ketua waktu sementara kita cut di sini dulu nggih. Nanti kita DNSA dulu, latihan bareng-bareng, landing bareng. Untuk berikutnya, kalau memang masih ada waktu, ya kita jagongan lagi. Nah, jadi kalau ngersakan Mbah Yayin yang Kang Imami. Tampaknya tombolnya susah dipencet nih Mbah Yayin. Oke. Monggo Pak Bambang mawon dipun pinarakaken. Sekaligus ngimami Pak Bambang, kita makmum panjenengan. Nggih. Tidak begitu fasih. Monggo panjenengan mawon. Kalau saya kan pengamat. Pun baik. Mbak Yayin, mohon izin nggih, tampaknya mikrofonnya Mbak Yayin nggak kepencet. Nggih. Nggih, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tak patus ngon sila sing tepak. Bismillahirrahmanirrahim. Di penghujung ini kita bikin nafas bareng-bareng. Kita praktekkan apa yang sudah kita dapatkan, karena ini bisa jadi ancur ya. Kayak orang kalau lari nggak pernah dilatih, meskipun dia juara di awal, tapi akhirnya nggak pernah dilatih, ya bisa jadi ngedrop juga. Spiritualitas kan juga seperti itu. Mungkin kita di awal-awal sangat semangat, kita mencapai banyak hal, pencerahan, tapi kemudian setelah itu kita bangga dan kita berhenti. Kita nggak melakukan latihan apapun, kita nggak riadah apapun, ya sangat mungkin terbalik juga. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu kita istiqomahkan saja seadanya. Allah itu kan senang kalau kita istiqomah. Allah itu senang kalau hal-hal kecil, tapi rutin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Bapak Ibu, bikin nafas 1, 2, 3. Itu adalah awalan kita, landing kita. DN1, kita relaksasi, kita kenalan dengan diri kita sendiri, kita menemukan betul jiwa kita. Di DN2 kita berzikir, membersamai nafas dengan zikir yang dilakukan dengan nafs. Kita ngikuti firman-Nya Allah bahwa zikir itu binafsika. Kemudian di N3-nya kita belajar menggerakkan jiwa, karena jiwa itu juga perlu pergerakan. Tidak boleh statis duduk saja, bergerak. Sakerso. Bergerak ke atas pun panggil Allah, bergerak ke dalam pun juga panggil Allah. Bergerak meluas ketemu Allah, bergerak mengerucut ke dalam diri juga bertemu Allah. Yang jelas niat kita perlu benar-benar kita tata. Semoga Allah ridho, Allah menjemput kita. Maka bareng-bareng Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita awali DNSA ini dengan syahadat, sholawat, dan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allahumma a'inna ala dzikrika. Baik, kita sama-sama duduk rileks, tenang, santai. Lalu kita ikuti nafas yang masuk dan keluar secara natural. Temukan betul jiwa kita, kesadaran yang sedang tadi dalam ranah jasad. Kita switch, kita pindahkan ke kesadaran jiwa. Siapa? Ya ini yang sedang mengamati nafas, sedang mengikuti nafas. Nah, jika jiwa ini sudah jelas, switch ke kesadaran jiwa itu. Selanjutnya kita bersamai nafas masuk dan keluar itu dengan berzikir Allah. Nafas masuk, si jiwa berzikir, melafalkan asmahu. Dan ketika nafasnya keluar, si jiwa membersamai dengan melafalkan Allah. Allah. Selanjutnya adalah wilayah pribadi kita masing-masing. Ketika melafalkan jiwa ini kita arahkan mendekat ke Allah. Ketika melafalkan Allah, kita pasrahkan jiwa kita kepada Allah.